Selamat pagi Pak Krom, nama saya Ina Demiana dengan NIM 3718096 dari kelas E. Saya akan membahas materi pasar modal yang sebelumnya telah diterangkan oleh Pak Krom sendiri di kelas online. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian pasar modal, mekanisme kerja pasar modal dan instrumen yang diperdagangkan, beserta risiko strategi berinvestasi di pasar modal. Apa itu pasar modal? Secara umum, pengertian pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak kelebihan atau menawarkan dana, the lender, dan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana, the borrower. Adapun pengertian lain, menurut beberapa sumber yaitu, yang pertama, menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, menurut David L. Scott dalam buku Wall Street Words, dan menurut Christopher Pess and Brian Lower dalam Kamus Lengkap Bisnis. Menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Sedangkan menurut Christopher Pess and Brian Lower, pasar modal adalah suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Transaksi surat berharga atau efek melalui yang pertama, pasar perdana atau primary market. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Transaksi di pasar perdana adalah transaksi ketika pertama kali surat berharga dijual ke masyarakat. Nah, di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Sedangkan transaksi di pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik, sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Suatu perusahaan pun harus menjadi go public. Banyak perusahaan menjadi terbuka atau go public dengan tujuan untuk mendapatkan permodalan demi ekspansi usahanya. Akan tetapi, ternyata tujuan perusahaan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) tidak cuma itu saja. Salah satu tujuan perusahaan untuk menjadi terbuka adalah untuk memperkuat merek di dunia internasional. Karena dengan memperkuat mereknya, perusahaan bisa mendapatkan permodalan yang lebih besar daripada dengan IPO. Manfaat go public sendiri adalah dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus, biaya relatif murah, proses relatif cepat, dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS, minat investor masuk manajemen rendah. Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme, menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar, memperbaiki struktur permodalan, sarana promosi, dan lain-lain. Di balik manfaat go public sendiri memiliki konsekuensi bagi perusahaannya, yaitu mengubah gaya manajemen dan informal menjadi formal. Urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan, harus mempertahankan tingkat pertumbuhan, harus full disclosure, harus mengikuti standar Bapepam untuk pelaporan keuangan. Proses emisi efek. Emisi efek atau sering disebut penawaran umum merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek, seperti saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum atau publik. Proses emisi efek dapat dilakukan dengan melalui mekanisme bursa efek atau bursa paralel yang ada di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia. Proses emisi yang kemudian akan disetujui oleh Bapepam dan jangka waktu pemberian izin emisi sampai pencatatan di bursa menurut ketentuan maksimal 90 hari. Adapun proses emisi efek yang pertama, perusahaan yang akan melakukan go public atau menerbitkan efek kemudian disebut emiten atau issuer, menyampaikan pernyataan maksud letter on intent kepada Bapepam. Kemudian emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi atau underwriter serta lembaga penunjang emisi lainnya. Langkah selanjutnya, emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen penyertaan pendaftaran emisi efek berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya.
Emiten melalui underwriter menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada pihak Bapepam. Ketika dokumen diterima, Bapepam melakukan penelaahan kesesuaian dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. Setelah kelengkapan dokumen sudah memenuhi ketentuan, maka izin emisi diberikan kepada emiten oleh Bapepam. Selanjutnya, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Berikutnya, emiten dan underwriter melakukan penawaran efek melalui pasar perdana dan penjatahan saham, pengembalian uang kepada pemesan atau refund, penyerahan sertifikat efek, dan terakhir pencatatan saham di bursa. Dengan melakukan langkah-langkah proses emisi efek ini, maka suatu perusahaan atau disebut emiten sudah dapat diperdagangkan sahamnya di bursa. Penjamin emisi. Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, dan berdasarkan penanggungan resiko. Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya ada penjamin utama emisi atau lead underwriter, penjamin pelaksana emisi, managing underwriter, penjamin peserta emisi, co-underwriter. Berdasarkan penanggungan resiko, ada kesanggupan penuh, full commitment underwriter, kesanggupan terbaik, best efforts commitment, kesanggupan siaga, standby commitment, dan kesanggupan semua atau tidak sama sekali, all or non commitment. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Bentuk instrumen di pasar modal berupa, yang pertama saham. Saham dibagi menjadi dua jenis, yakni saham biasa, common stock, dan saham preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir terdapat pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau tidak memiliki hak-hak istimewa. Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam RUPS dengan istilah one share one vote. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Sedangkan untuk saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena biasa menghasilkan pendapatan tetap, seperti bunga obligasi. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak atau pemberi modal, atau pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang menerima atau diberi dana tersebut, emiten. Yang ketiga, ada right. Right merupakan salah satu instrumen yang termasuk ke dalam produk derivatif atau sering disebut dengan produk turunan dari saham yang berupa surat berharga yang bentuknya memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten pada suatu harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan. Right diberikan kepada pemegang saham lama yang memiliki hak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu penawaran kedua atau second offering. Masa perdagangan instrumen jenis ini kurang lebih antara 1-2 minggu saja. Yang keempat, ada warrant. Ini merupakan salah satu instrumen yang hampir sama dengan sifat instrumen right, yaitu merupakan salah satu produk derivatif atau produk turunan dari saham yang memberikan hak untuk membeli sebuah saham baru pada tingkat, harga, dan waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, warrant merupakan salah satu instrumen yang berfokus pada jual beli yang formal karena harus ada kesepakatan dan kepastian terlebih dahulu. Yang terakhir, ada options. Seperti halnya obligasi dan warrant, instrumen yang bernama opsi ini juga merupakan salah satu jenis instrumen yang bersifat derivatif atau produk turunan dari saham yang memberikan pelaku ekonomi hak untuk menjual maupun membeli sejumlah aset finansial tertentu pada harga dan jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama. Opsi ini dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, hak menjual atau put option. Hak menjual di sini diartikan sebagai kebebasan wewenang untuk menjual saham yang dimilikinya. Tidak ada pembatasan waktu untuk menjual, namun alangkah baiknya menjual saham yang dimilikinya ketika harga saham naik. Dengan begitu,
akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, hak membeli atau call option. Hak membeli ini, Anda diberikan sebuah wewenang untuk membeli saham pada waktu tertentu. Namun dengan call option ini, Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu ketika harga naik, Anda bisa membeli saham dengan harga yang sama seperti semula. Risiko investasi. Yang pertama, risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan terakhir risiko likuiditas. Strategi investasi. Ada membeli di pasar perdana. Nah, strategi ini digunakan karena adanya keyakinan investor bahwa harga akan naik begitu suatu saham dicatatkan di bursa efek. Hal ini dilandasi dengan asumsi bahwa underwriter tidak akan membiarkan harga jatuh pada minggu pertama di pasar sekunder. Strategi kedua, ada beli dan simpan. Strategi ini digunakan oleh investor karena berkeyakinan bahwa suatu perusahaan akan berkembang selama jangka panjang. Misalnya, perusahaan yang produknya sangat strategis. Umumnya strategi ini juga cocok digunakan pada saat harga mencapai titik terendah atau umumnya pasar sedang bearish. Harga-harga saham sangat rendah. Yang ketiga, membeli saham tidur. Strategi membeli saham-saham tidur maksudnya membeli saham-saham yang tidak aktif. Karena biasanya saham-saham yang tidak aktif sering luput dari perhatian orang banyak, sehingga cenderung harganya murah. Tipe pemodal yang sabar cocok membeli saham-saham yang tidak aktif tersebut, sebab pada umumnya, potensi keuntungan pada saham yang demikian ini akan nampak dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, strategi berpindah-pindah. Strategi ini digunakan oleh investor yang aktif mengikuti perkembangan pasar. Tujuannya adalah memanfaatkan peluang kemungkinan naiknya harga saham lain dengan harapan pemodal tersebut memperoleh capital gain dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, strategi ini bertujuan mengubah jenis saham yang dimiliki, dengan harapan saham yang lain lebih prospektif. Strategi ini cocok digunakan pada saham-saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau liquid. Yang kelima, ada konsentrasi pada industri tertentu. Nah, investor yang memusatkan perhatiannya pada perkembangan industri tertentu karena lebih mengetahui kondisi, mekanisme kerja dari perusahaan yang berada pada industri tersebut, tren industri, dan sebagainya. Strategi investasi dengan cara ini adalah memilih saham-saham yang terbaik pada industri tersebut. Yang terakhir, reksadana. Strategi ini dilakukan dengan mempercayakan pengelolaan dana yang dimiliki oleh investor kepada suatu lembaga yang disebut reksadana. Reksadana akan melakukan penyebaran investasi untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu dan meminimumkan risiko. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat berkesan serta bermanfaat bagi Bapak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.